السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد الراضين، حمد المستغفرين بالأسحار، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وأيد نهضة الوطن الدينية الإسلامية، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم مشايخنا ومشايخ مشايخنا في الدارين الدنيا والآخرة بجاه البشير النذير سيدنا محمد الأمي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين آمين آمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah kami, jamaah masjid besar At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan nama masjid kita, dan baru saja kita menjalankan ibadah yang buahnya juga adalah at-taqwa. Orangnya disebut al-muttaqin, la'allakum tattaqun. Dan semua kita tentunya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita lakukan sebagai amal saleh, kewajiban kita maupun yang kita dianjurkan untuk melakukannya, amal sunnah kita. Barusan kita selesai lebaran yang merupakan puasa daripada 6 hari. Sekalipun kita tidak bikin topat, sekalipun kita tidak pergi dirami-rami, akan tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan kita selesai, lunas, kita bayar, dan supaya kita mendapatkan nilai puasa 1 tahun, kita puasakan 6 Syawal. Selamat bagi kita semua yang melakukan ibadah Ramadan, dan selamat bagi jamaah yang tamak terhadap pahala, ya, di mana 6 Syawal dihitung kita puasa 60 hari. 30 Ramadan dihitung kita puasa 300 hari. 30, 300 dan 60 sama dengan 1 tahun. Maka apabila kita sudah selesai puasa 30 hari, pas kemarin itu kita puasa 30 hari, alhamdulillah, dan puasa 6 hari, maka hani'an, kita pantas mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikatullah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba Allah yang saleh, dan bahkan
semua makhluk Allah mengucapkan selamat kepada kita. Selamat, selamat Anda berpuasa dan Andalah yang menjadi isi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi jamaah yang belum sempat puasa 6 hari, masih ada bulan Syawal. Silakan ambil Senin Kemis sekaligus kita dapat puasa sunat Senin Kemis. Terutama sekali pada tanggal 13, 14, 15. Sekarang belum. Tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid silakan gunakan. Kita dapat double pahala puasa Ayyamul Bid dan kita juga dapat pahala 6 Syawal. Beruntunglah kita kalau kita cerdas, Kalau kita cerdas, jadi 6 daripada bulan Syawal itu adalah penghematan. Hanya 6 hari dihitung di 60 hari. Siapa yang mau hemat, silakan puasa 6 hari pada bulan Syawal menjadi 60 hari digandeng gitu. Digandeng dengan Ramadan, itu kelebihannya. Itu kelebihan puasa 6 Syawal karena digandeng dengan Ramadan. Beda dengan kita puasa di bulan-bulan lain tidak digandeng dengan Ramadan. Baik yang sebelum Ramadan maupun yang setelah Syawal. Yang digandeng dengan Ramadan adalah Ramadan itu sendiri sebagai yang membonceng dan Syawal apabila kita ambil. Maka diusahakan ibu-ibu kaum muslimin muslimat supaya segera menuntaskan Syawalnya. Apa keuntungannya? Apa keuntungannya seandai kata ada di antara kita meninggal dunia sebelum Ramadan yang akan datang. Sebelum Ramadan yang akan datang, apa ibu-ibu, apa bapak-bapak, siapa sajalah antara kaum muslimin yang sudah berpuasa 1 tahun, 30 dengan 6 1 tahun, nanti pada hari kiamat dilihat catatannya tidak ada dosa. Dilihat catatannya tidak ada dosa. Sementara kan kita tidak bisa lepas dari dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu, baik itu kecil apalagi yang besar. Tapi nanti tidak tertulis di dalam daftar catatan kita dosa yang kita lakukan apabila 1 tahun itu sudah kita puasakan dengan selesai kita puasa Ramadan dan selesai kita puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Laisa alaihi zambun, tidak terlihat, tidak termaktub dosa-dosa yang dibikin, yang dikerjakan, yang dilanggar oleh seorang umat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam taslima. Begitu nanti diperiksa, begitu nanti diperhatikan di Yaumul Ard, hari pembeberan, hari dibukanya tulisan, hari di print amal kebajikan dan bahkan semua macam amal, tidak ada dosa yang tertulis di lembaran kita. Kan sangat senang kita, sangat bersyukur kita, sangat luar biasa. Yang tadi kita duk-dek, yang tadi kita leger, yang tadi kita takut, yang tadi kita sangat khawatir, seperti apa catatan yang akan kita lihat, yang akan kita baca sendiri
ternyata tidak ada dosa sama sekali yang kita lakukan berkat daripada puasa kita di dalam bulan Ramadan secara full 1 bulan, ya, dan ditambah dengan 6 Syawal. Mudah-mudahan semua kita jamaah ya diberikan umur sehingga kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, dan dari sekarang ya kita berniat, berazam ya, dan bercita-cita untuk melakukan ibadah sepenuh hati di dalam bulan Ramadan yang akan datang apabila Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan, ya. Dengan itu sudah kita dapat pahala juga. Dengan itu sudah kita dapat pahala. Apapun ya, apapun yang kita lakukan, tiba-tiba nanti tidak ada itu. Makanya Ramadan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai junnah katanya. Ya, sebagai apa? Sebagai junnah. Ya, itu yang akan menghalangi kita dengan dosa kita. Ya, sehingga tidak termaktub, tidak terlihat nanti ya semuanya menjadi hangus. Semuanya menjadi terhapus. Semuanya menjadi tersapu. Ya, akibat daripada ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tadi awal-awal dalam awal pembukaan pengajian ini taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan minal aidinal faizinal maqbulin. Semua kita kembali kepada fitrah, ya. Bersih daripada dosa, bersih daripada kesyirikan, bersih daripada kejelekan, bersih daripada keburukan. Itu namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin ini adalah simbol, ya, simbol daripada kebersamaan kita di dalam Islam. Simbol daripada kebersamaan kita dalam ketaatan. Simbol dalam kebersamaan kita dalam ketakwaan. Simbol dalam kebersamaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sunat ya setiap kita jumpa di dalam bulan Syawal lebih-lebih insyaallah ya pada kita masih ini dianggap awal ya karena tumben kita ketemu. Ya tidak salah. Sekalipun nanti di akhir Syawal karena kita tidak ketemu sebelumnya, kita ucapkan minal aidin. Itu simbol daripada kebersamaan di dalam taat, simbol daripada kekeluargaan di dalam taat, simbol daripada kebersatuan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faizin al-maqbulin, semua amal ibadah kita mendapatkan nilai bagus, ya, nilai sukses, ya, nilai aman dari Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Nah, itu kata-kata simbol daripada kemenangan kita. Kita sukses menjalankan ibadah. Kalau tidak ada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat yang namanya tidak ngopi karena kita biasa ngopi, tidak ngeteh kalau kita biasa ngeteh, ya. Tidak sarapan, memang kita biasa sarapan, tidak makan siang dan seterusnya, ya. Akan tapi demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang membuat kita ringan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat, tidak serembat, ya. Apalagi tidak takut, tidak khawatir dalam melakukan ibadah karena cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tidak berdasarkan cinta kepada agama kita, kepada pembawa agama kita yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada yang punya agama Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya seseorang itu akan sangat berat melakukan ibadah apalagi ya
ibadah puasa. Akan tetapi sebentar rasanya kemarin. Coba ya. Ya, sebentar rasanya. Apalagi kita tarawih imam kita bagus-bagus. Ya, segar-segar, muda-muda, suaranya aduh, wah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, nanti ya mudah-mudahan sehat terus. Kita punya pengurus ya masjid ya akan lebih segar, lebih bagus, lebih hafal ya dan lebih apa istilahnya ya lebih merdu kalau bila perlu ya lebih fasih ya imam kita dipilihkan. Tidak apa-apa secara rolling ya. Sekalipun kemarin kita pakai ya, puasa nanti tidak kita pakai tidak masalah. Itu namanya rolling. Itu namanya rolling ya supaya jamaah kita ya merasa bersemangat. Ya, kedengaran baru. Ya, kedung kita mampu, stok kita banyak, alhamdulillah. Stok imam kita banyak, ya. Apalagi Tuan Guru Mahfud, ya. Di situ, ya, banyak di sana. Banyak, ya, insyaallah. Dan alhamdulillah bapak-bapak telah menyumbang di masjid ini di dalam bulan puasa. Ada sesuatu yang diberikan oleh pengurus kepada petugas-petugas itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang disebut, yang dinamakan dengan jariah. Bergulir terus ya amal jariah kita, ya pahala kita, insyaallah itulah yang akan menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Kita lanjutkan pengajian kita jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aksiru minal istighfar, perbanyakkan istighfarmu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas daripada istighfar, tidak pernah lepas. Duduk sedikit istighfar, ya bangun istighfar, jalan istighfar, ya apa saja istighfar. Sebelum beliau tidur istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun terus. Apalagi yang nyata-nyata salah jamaah. Nabi Adam alaihi salam ya beratus-ratus tahun dia istighfar. Setengah umurnya di surga, setengah umurnya di dunia. Setengah umur dari apa? Dari 1000 tahun kan 500 tahun. Setengah umur dari 1000 tahun 500 tahun. 500 tahun beristighfar Nabi Adam. Ya, maaf ya karena ya diperintahkan turun dari surga, keluar dari surga, ya diusir dari surga gara-gara lupa kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarah. Awas ya. Yang lain boleh ya kamu nikmati dengan istrimu, cuma ini saja jangan, ini saja jangan, ini saja jangan. Tahu-tahu ya kalah oleh rayuan iblis laknatullah alaih, ya alaihi salam kalah dengan laknatullah alaih. Siapa alaihi salam? Nabi Adam. Siapa laknatullah alaih? Iblis. Akan tapi istighfar terus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Ya Tuhan, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Kalau tidak, ya Engkau ampuni kami, ya kami akan menjadi orang khasirin, orang rugi. Tak diterima. Terus. Ya, terakhir ya baru diterima setelah beristighfar dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. 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 Setelah beristighfar dengan ini baru permohonan ampun Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhal Nabi Muhammad ya beribu-ribu tahun baru lahir, Nabi Adam sudah tahu. Dari mana
Adam tahu Muhammad itu, makanya bisa menyebut Muhammad. Tiang-tiang surga itu ditulis nama Allah dengan digandengkan dengan nama Muhammad. Itu yang saya ingat setelah saya beristighfar ratusan tahun. Ya, tidak juga diterima. Saya ingat kalau Muhammad namanya di tiang-tiang surga itu ditulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya itu yang dipakai beristighfar oleh Nabi Adam. Kita juga kita pakai itu. Kita yakin apa yang kita mohon pada Allah, ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya bagus sekali kalau kita juga mohon ampun dengan Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Coba Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Sudah dibocorkan tiang surga oleh Nabi Adam. Kita akan lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti di tiang-tiang surga yang kita akan tempati insyaallah. Mari kita menjadi orang yang tekun dan ikhlas beribadah kepada Allah supaya surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tempat kita. Allahumma ja'al jannatal firdaus lana wa li auladina ma'wa. Allahumma ja'al jannatal firdaus lana wa li auladina ma'wa. Ya Allah, ya, jadikan surga Firdaus itu bagi kami dan bagi anak cucu kami ma'wa, menjadi tempat istirahat kami, menjadi kediaman kami, menjadi tempat yang disediakan untuk kami. Ilhami kami, taufikkan kami, hidayahkan kami untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah ya dengan banyak segat, dengan banyak lafaz, dengan banyak redaksi, dengan banyak kalimat-kalimat yang kita gunakan. Pernah kita mengatakan Allahumma ghfirli, pernah juga mengatakan astaghfirullah, pernah juga mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Pernah juga kita bermohon dengan apa saja, dengan bahasa yang bisa kita lakukan, tidak mesti bahasa Arab. Cuma kalau di dalam sembahyang, ya, di dalam sholat, jangan kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Sekalipun maknanya mohon ampun, jangan. Ya, mohon ampun. Maaf, seperti kita di dalam membaca Fatihah. Fatihah begitu hebatnya. Surat yang paling afdal, yang paling istimewa di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Karena di sana ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas pada iyyaka nasta'in itu, ya, kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Apa redaksinya sekalipun itu tidak mengatakan mohon ampun, tidak mengatakan astagfirullah, tidak mengatakan mohon maaf, tapi kita puja-puji Allah. Antal ghani, Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Maknanya sangat luas. Ya Allah, Engkau maha kaya sementara kami sangat miskin. Itu.
Ya, kita junjung, kita sanjung dan kita puji Allah dengan setinggi-tingginya di dalam salat. Ya. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Tempat ampunan, Allah kaya dengan ampunan. Ya. Tempat kesehatan, Allah kaya dengan kesehatan. Ya. Tempat karunia, Allah kaya dengan karunia. Tempat rezeki, Allah kaya dengan rezeki. Maka kita menyebut Allah Maha Kaya dengan segala macam kekayaan berada di tangan Allah, sementara kita orang miskin sesuai dengan keadaan kita. Ya, kalau kita sakit, yang kita mohon adalah kesehatan. Kalau kita mau menjadi menjadi pegawai misalnya atau menjadi karyawan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau rezeki karena kita butuh ya untuk menyelamatkan, untuk membiayai hidup kita ini dengan segala kebutuhan dan perjuangannya, ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Ya, itu tergantung hajat dan keperluan kita. Makna daripada antal ghani wa nahnul fuqara bukan hanya uang saja, bukan hanya beras saja, bukan hanya tepung minyak saja, tidak. Akan tapi apa saja kebutuhan kita kepada Allah, semuanya ada di tangan Allah, dan kita yang sangat membutuhkan. Tunjukkan kita kalau kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berdosa mohon ampun kepada Allah, di Allah tempatnya. Ya, makanya ya kita baca di saat kita iyyaka nasta'in itu Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara. Cukup itu. Jangan kita mengatakan linggida maha kaya, kami nikija jelang miskin, batal salat kita. Tapi kalau kita bilang Allahumma antal ghani wa nahnul fuqara, tidak batal. Tidak batal, karena di setiap kesempatan yang bagus di dalam membaca Quran, ya, kita disunatkan berdoa, ya. Kita disunatkan berdoa. Makanya Quran terus saja baca. Hatta ada orang meninggal dunia di saat menyebut zalim. Ya. Di saat menyebut dolal misalnya, ya. Ada orang 50 tahun bareng dengan Quran. Ya, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, terus menerus membaca Quran. Pas di saat membaca surat Yasin, inni idzan lafi dhalalim mubin, sesat yang sangat nyata. Ya. Jamaahnya, tetangganya, murid-muridnya, sahabatnya khawatir. Ya. Pas dia meninggal dunia di saat menyebut dhalalin mubin. Arti dolal, sesat, mubin, nyata, plek, meninggal dunia. Bagaimana nasibnya orang ini? Pas dia membaca dolalil mubin, dia meninggal dunia. Tahu-tahu, ya, diperlihatkan kepada satu orang soleh bahwa yang meninggal dunia di saat baca Al-Quran, baca surat Yasin, fi dolalim mubin, menjadi isi surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan idzan la minal khasirin, rugi banget. Tapi di situ dia meninggal dunia juga masuk surga. Karena yang namanya di dalam Al-Qur'an itu baik maknanya bagus atau tidak bagus, sama pahala kita membacanya. Ya. Sama. Tetap 1 berbanding 100 apabila kita baca dalam sholat. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu kita mendapat pahala berapa hurufnya kali 100 kebajikan. Walhal Abi Lahab. Ya. Allahumma ajirna minasyaitan. Setan dalam Quran, setan dalam surat Yasin, setan dalam surat apa, ya.
ad-dallin dalam surat Fatihah. Ada yang meninggal dunia sedang menyebut ad-dallin sama dengan dhalal mubin, khasirin, zalimin, mujrimin, apa saja yang maknanya itu jelek ya. Seandai kata seorang itu meninggal dunia di saat menyebut yang jelek-jelek, sama nasibnya dengan orang menyebut di saat menyebut Allah, menyebut Rasulullah, menyebut ajran azima dan sebagainya, karena di dalam rombongan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita rombongan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung ya hidup di Pancor ini. Rabbana Karim ya. Antum setiap hari, setiap saat, seperti malam-malam yang kita akan lalui, insyaallah akan tetap pengajian. Kita dapat pahala iktikaf, kita dapat pahala intizarus shalah, kita mendapat sholat, jamaah, kita mendapat ilmu, kita mendapat ikut ngaji dan sebagainya. Berapa diakumulasikan ya, berapa macam jalan kita mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pengajian kita. Hanya satu hadis saja, tapi alhamdulillah kita dapat membaca apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi bukti kita cinta kepada Rasulullah dan akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan cinta mengamalkan apa yang dianjurkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus menerus kita mohon ampun kepada Allah, dan bila perlu kita sertakan Rasulullah di saat kita mohon ampun, seperti yang dipraktikkan oleh bapak kita semua Adam alaihissalam. Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Amin 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 ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada jamaah kita dengan terima dari terima kasih.